Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana sebelumnya kalian semua sudah pernah mempelajarinya atau minggu yang lalu Anda sudah mempelajarinya. Ibu akan sedikit mereview kembali tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi bisa juga digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi. Artinya setiap transaksi yang terjadi harus dicatat pada dua sisi. Dalam hal ini, sisi kiri menyatakan harta atau aset atau sering juga disebut sebagai aktiva. Kemudian ruas sebelah kanan atau sisi sebelah kanan itu menyatakan aktiva atau mencatat aktiva. Dalam hal ini utang plus modal. Kemudian ketika terjadi transaksi tersebut akan berpengaruh pada kedua sisi tersebut, tetapi tetap menunjukkan posisi seimbang. Jadi artinya di sini bahwa persamaan akuntansi itu menunjukkan keseimbangan antara sisi sebelah kiri, dalam hal ini aktiva atau aset, dan sisi kanan, dalam hal ini pasiva atau utang plus modal. Nah, persamaan dasar akuntansi secara matematis dapat ditulis aktiva atau harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas. Modal ini bisa diperoleh dengan dua cara atau diperoleh dari dua sumber. Pertama, dari pemilik perusahaan itu sendiri, dan yang kedua dari pihak kreditor atau pinjaman. Nah, karena diperoleh dari pinjaman atau dari kreditor, maka akan menimbulkan utang atau kewajiban atau juga sering disebut sebagai liabilitas. Sehingga persamaan dasar akuntansinya akan berubah menjadi harta sama dengan utang plus modal, atau ruas sebelah kiri aktiva, dalam hal ini harta atau aset, dan ruas sebelah kanannya itu pasiva, dalam hal ini utang plus modal. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa utang ditulis sebelum modal? Nah, seperti kita ketahui bersama, utang itu adalah hak orang lain yang harus didahulukan. Jadi ketika perusahaan itu mengalami pailit atau kebangkrutan, maka hak orang lain itu harus didahulukan terlebih dahulu dengan cara menjual aset. Jadi ketika perusahaan itu pailit, maka perusahaan untuk membayar utangnya itu dengan cara menjual aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, transaksi yang berkaitan dengan perubahan harta dengan harta. Jadi transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta lainnya, seperti misalnya pembelian harta secara tunai. Contoh misalnya, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 10 juta misalnya. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada harta berupa kas berkurang, kemudian di sisi lain harta berupa perlengkapan bertambah. Kemudian berikutnya ada penerimaan piutang usaha. Misalnya diterima pelunasan piutang. Nah, ini akan berpengaruh juga pada harta berupa kas bertambah, di sisi lain harta berupa piutang usaha berkurang. Lalu berikutnya yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Misalnya tadi ada barang yang atau harta yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak terpakai, daripada dibayarkan begitu saja maka dijual. Nah, penjualan harta itu akan mengakibatkan perubahan harta dengan harta lainnya. Jadi akan menambah kas, kemudian di sisi lain itu akan mengurangi harta yang dijual tadi. Misalnya
kendaraan karena tidak dipakai dijual aja, jadi kendaraan juga akan berkurang. Lalu berikutnya transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang, seperti misalnya pembelian harta secara kredit. Nah, pembelian harta secara kredit tentunya akan berpengaruh pada harta dan utang. Contoh misalnya pembelian kendaraan secara kredit sebesar 50 juta. Nah, ini akan berpengaruh pada harta berupa kendaraan bertambah sebesar 50 juta. Lalu di sisi lain, utang juga akan bertambah sebesar 50 juta. Lalu berikutnya yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur atau dari bank. Nah, ini tentu juga akan berpengaruh pada harta dan utang. Ya, ini mungkin jelas pengaruhnya ke harta dan utang. Kemudian berikutnya yang ketiga, membayar utang usaha. Nah, membayar utang usaha juga akan berpengaruh pada harta berupa kas berkurang. Lalu di sisi lain, utang juga berkurang. Berikutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Seperti misalnya ada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Contoh transaksinya misalnya pemilik menyetorkan uang kembali sebesar sekian juta, atau pemilik menambah peralatan sebesar sekian juta. Nah, ini akan berpengaruh pada harta, dalam hal ini kas sebesar yang disetorkan, dan kemudian di sisi lain modal juga akan bertambah sebesar yang disetorkan tadi. Kemudian berikutnya memperoleh pendapatan. Jadi dalam kegiatan usaha, perusahaan itu akan memperoleh pendapatan. Misalnya kalau kita usahanya di bidang jasa, berarti pendapatannya diperoleh dari jasa. Ya. Nah, tentunya pendapatan ini akan berpengaruh pada perubahan harta dengan modal. Jadi ketika menerima pendapatan, perusahaan akan mencatatnya ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan menganalisis harta tadi, ya, pengaruhnya ke harta berupa kas bertambah, modal juga bertambah. Berikutnya pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Tetapi sebelum Anda melakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu Anda harus menganalisis setiap transaksi yang terjadi. Contoh misalnya di sini ada penyetoran modal. Pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Nah, kalau kita analisis, pengaruhnya ke harta berupa kas bertambah sebesar 150 juta dan modal bertambah 150 juta. Jadi di ruas sebelah kiri itu akan dicatat pada kas 150 juta. Kemudian di ruas sebelah kanan itu akan dicatat sebagai modal Dewi sebesar 150 juta. Nah, ini menyatakan persamaan dasar akuntansi karena kedua sisi tersebut sama-sama menunjukkan keseimbangan. Di ruas sebelah kiri 150 juta, di ruas sebelah kanan juga 150 juta. Lalu berikutnya yang kedua, pembayaran sewa. Contoh misalnya, Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usahanya sebesar 35 juta selama 1 tahun. Nah, setelah dianalisis, transaksi ini akan berpengaruh pada harta berupa kas akan berkurang sebesar 35 juta. Di sisi lain, harta berupa sewa dibayar di muka itu akan bertambah sebesar 35 juta. Nah, kalau dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, 35 juta itu dimasukkan ke dalam kolom kas dan diberi tanda kurung. Kenapa diberi tanda kurung? Karena ini menunjukkan pengurangan. Jadi kasnya berkurang 35 juta untuk menyewa ruko selama 1 tahun. Lalu di sebelah kiri itu sewa dibayar di muka bertambah 35 juta. Tetapi tetap menunjukkan posisi seimbang.
antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kiri 150 juta, ruas sebelah kanan 150 juta. Lalu berikutnya yang ketiga, pembelian peralatan. Contoh misalnya, Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, pembelian peralatan secara kredit itu tentunya akan berpengaruh pada harta. Dalam hal ini hartanya bertambah berupa peralatan seharga 40 juta. Kemudian di sisi lain itu akan menambah utang karena pembelian itu dilakukan secara kredit. Jadi nanti kalian tulis di persamaan dasar akuntansi, pada ruas sebelah kiri itu akan menambah lagi kolomnya, kolom peralatan. Jadi yang tadinya di ruas sebelah kiri itu hanya ada kolom kas dan kolom sewa dibayar di muka, lalu transaksi berikutnya ada pembelian peralatan, berarti hartanya itu akan menambah lagi berupa peralatan. Kemudian di ruas sebelah kanan juga kolomnya nambah, yang tadinya hanya modal, karena ini ada pembelian secara kredit menimbulkan utang, kolomnya nambah menjadi kolom utang usaha. Tetapi tetap menunjukkan posisi seimbang kalau kita jumlahkan. Coba kita jumlahkan. Di ruas sebelah kiri atau kolom harta ada kas 115 juta, sewa dibayar di muka 35 juta, dan peralatan 40 juta. Kalau kita jumlahkan itu semuanya ada 190 juta. Lalu di ruas sebelah kanan utang plus modal, utang 40 juta, modal 150 juta. Jadi kalau kita jumlahkan 150 juta. Jadi saldonya akan sama antara ruas sebelah kiri, dalam hari ini harta, dan ruas sebelah kanan utang plus modal itu juga sama 190 juta. Lalu berikutnya pembelian perlengkapan. Contoh misalnya, Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Nah, tentunya kalau kita analisis pengaruhnya pada harta berupa perlengkapan bertambah sebesar 12 juta, lalu di sisi lain kas berkurang sebesar 12 juta. Nah, jadi di sini pada ruas sebelah kiri atau aktiva akan nambah lagi kolomnya. Yang tadinya hanya kas, sewa dibayar di muka, dan peralatan, karena di sini ada pembelian perlengkapan secara tunai, jadi kolomnya nambah. Nah, perlengkapan ditulis setelah kas karena perlengkapan itu adalah aktiva lancar. Jadi aktiva lancarnya ini ada kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Lalu berikutnya peralatan itu merupakan aktiva tetap atau harta tetap. Jadi urutannya dalam akuntansi, harta itu ada harta lancar dan harta tetap, kemudian harta lainnya. Urutannya harta lancar dulu. Kemudian di sebelah kanan tetap utang plus modal. Tetap saldonya akan sama ya kalau kita jumlahkan. Nah, saya kira itu contoh yang perlu kalian pahami. Selanjutnya silakan Anda kerjakan latihannya, Anda coba. Kalau Anda tidak mencoba mengerjakan soal ini, saya yakin selanjutnya tidak akan bisa. Jadi berusahalah untuk mengerjakannya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa japri ke ibu atau ditanyakan di grup kelas ya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.